sih. Apalagi kalau yang ngombalin bidadari. Ternyata bintangnya di depan gue. Tapi ketika mereka juga ada yang mensupport atau mendukung. Jangan nangis dong. Ben, Ji, ada apaan kita dengar ini? hari ini tuh gue pengen bebas lingkungan bro, isu lingkungan yang terjadi saat ini. Wah, boleh sih gue sih. Apalagi masalah plastik bro. Wah sekarang tuh udah nggak boleh pakai plastik nggak sih? Iya betul. Sekarang mau ke Indomaret itu udah nggak bisa lagi dapat plastik. Katanya nih beli aja dulu paper bagnya buat karena nggak ada plastiknya. Bener tuh? Bener banget bro. Tapi gue sebenarnya udah ngajak sih temen gue hari ini. Wah, siapa tuh? Temen gue nih paham banget deh soal lingkungan. Dia apa sih, aktivis dia atau apa? Kalau gue lebih senang nyebut dia aktivis. Dia suka mendorong agar masyarakat itu peduli terhadap lingkungan. Wah gila, keren banget sih temen lu tuh. Pengen sih gue kenalan tuh. Gimana kalau kita ajak ngobrol aja orang? Nah, boleh tuh. Sabi. Halo Rizka. Udah tes PCR belum? Kita aman sih. Aman ya, jadi gue buka masker nggak Buka, masalah nggak ya? masalah. Nggak apa-apa banget. Ada panas juga soalnya. Nah, Soalnya kalau pakai masker tuh cantiknya agak kurang kelihatan gitu. Bisa juga dia ya? bisa dong masuk. Oke, masuk. Oke. Rizka boleh nggak memperkenalkan dirinya gitu? Nama panjangnya siapa? Aktivitas. Kayak biodata ya, semacam Ya, biodata ya. biodata. Tanggal lahir, TTL masuk semua, baik. Hobi Oke, juga. hobi boleh. Boleh. Baik, yang tidak disukai boleh. Boleh. Angka yang disukai boleh. Jangan cerita itu, nanti kita kelamaan ini. Oke, nama gue Rizka Purnadi, tapi biasa dipanggil Caca. Jadi kegiatan gue selama 4 menuju 5 tahun terakhir lebih ke arah digital marketing dan media dan kreatif. Cuma memang beberapa tahun terakhir ini udah mau 3 tahun kali ya gue menggeluti di bidang sosial. Jadi sosialnya itu edukasi dan isu lingkungan. Cuma yang lagi maraknya paling gue tuju di hidup sih lebih untuk isu lingkungan, karena satu, climate change itu udah makin mendekat dan ternyata 10 years left, bukan cuma 10 tahun lagi waktu kita. Jadi mulai dari situ kesadaran gue untuk menggunakan platform yang ada dan menggunakan network, serta untungnya disupport sama lingkungan teman-teman gue sendiri. Mereka sudah aware banget sama isu lingkungan kita. Tuh. Boleh, yang termasuk sebenarnya climate change itu apa sih? Climate change dulu di tahun 2000, kalau kita masih pada kicik ya, masih pada SD, itu pada bilangnya global warming. Global warming itu dibilangnya karena efek rumah kaca satu, kedua selalu berujungnya itu Atlantik itu akan mencair, bahasa Indonesia mencair. Akan melting, jadi otak gue melting gitu. Akan mencair karena heat dari si bumi ini sendiri. Nah, climate change itu sebenarnya bermula itu karena satu, global warming, dan memang saintis semua sudah memprediksi dari zaman global warming, bahkan sebelum global warming pun sudah dibahas kalau sampai dunia kita mencapai 1, berapa Celcius itu udah pasti dunia ini udah chaos banget. Dan ternyata di tahun 2020 itu lebih cepat, 6-10 tahun prediksi dari saintis itu udah banyak banget, mulai dari Atlantik, habis itu mulai dari Greenland, semuanya, bahkan di negara-negara itu udah ngerasain, di Afrika, di Australia, di USA, di Indonesia terutama. Kita itu harusnya banjir yang bulan Januari kemarin ketika habis tahun baru, itu kan kaget banget, dan itu semua benar-benar karena fenomena alam loh. Itu yang namanya hujan ekstrim, itu hujan ekstrim banget, dan biasanya kita ngalamin itu nggak di bulan Januari awal. Dan waktu pas sempat ada ular kobra yang mereka keluar ke habitat manusia, itu salah satunya karena bumi kita saking udah panasnya cuaca, mereka itu udah menetas duluan, Benji. Jadi mereka itu harusnya tuh bukan di bulan September ya, bukan bulan September awal-awal itu, tapi lebih lama lagi, dan mereka sudah menetas. Dan banyak banget migrasi hewan yang harusnya tempat tinggalnya di mana tiba-tiba kita bisa melihat kayak kemarin tuh 3 bulan yang lalu di Filipina sempat ada sapi itu berbondong-bondong mereka mau nyebrang, dan itu kaget banget karena kenapa binatang-binatang ini sampai ekosistemnya terganggu dan tempat mereka untuk hidup pun terganggu, yang harusnya mereka punya habitat asli
itu semua terganggu. Dan salah satunya yang paling jelas banget ketika ada virus Ebola dari apes. Itu salah satunya juga dari hewan. Dan COVID-19 pun saintis sudah membuktikan bahwa salah satu yang memperparah COVID-19 itu adalah karena climate change. Dan apa yang kita hirup pun sudah polusinya udah parah. Kalau kalian punya aplikasi namanya Air Visual, itu mereka bisa ngasih tahu dalam satu hari tuh kita suhunya itu, bukan suhu, kita itu kapasitas udara yang kita hirup itu seperti apa, moderate kah, average, fair, atau bahkan worse. Dan itu mempengaruhi banget untuk pernapasan kita. Nah, kalau misalnya tindakan dari manusia tuh yang sebenarnya mempengaruhi climate change itu apa sih? Tindakan manusia yang paling parah untuk climate change itu sebenarnya adalah tidak sadar diri. Itu nomor satu yang membuat emission kita tidak menurun. Tapi gue suka banget sih. Sadaran ya, benar. Itu emissionnya benar-benar bertambah dan tidak menurun karena tidak adanya kesadaran diri atau effortless. Kayak berpikirnya, ya sudahlah berdoa aja sama Tuhan, ntar juga kelar. Gak gitu bos caranya di dunia ini bekerja. Jadi salah satu yang terparah adalah ketika kita itu tidak berusaha dari hal kecil lah, dari rumah sendiri, dari pemilahan sampah kita, dari apa yang kita beli. Karena sekarang kita tuh nggak sadar gitu ya, kita suka meng-google atau kita suka mencek e-commerce produk-produk yang belum kita butuhkan. Padahal sebenarnya ada alternatif lain, kita bisa upcycle produk kita sendiri. Sebagai contoh, produk hand sanitizer ini ketika habis kita bisa beli isi si sanitizernya aja yang cuma dari liquid, jadi kita bisa reuse lagi. Terus juga contoh sebagai perempuan atau laki-laki yang suka masak, kadang kita kalau motong daun bawang aja langsung kita buang semuanya. Padahal sebenarnya itu kan jadi food waste ya, organic waste yang terurainya aja juga susah dan gak gampang. Padahal kalau kita mau belajar mengenai pengelolaan waste dari rumah sendiri, kita bisa ada teknik tuh, namanya regrow. Jadi batangnya itu dipotong sedikit aja, biasanya kita habisin, dan itu nggak kita buang ke tong sampah semuanya. Jadi si batangnya ini kita masukin ke media air, dan itu bisa regrow. Dan gue melakukan itu, makanya gue bisa tahu kalau daun bawang tuh paling mudah. Jadi daun bawang sekitar seminggu udah panjang lagi, dan lo bisa keep repeating seperti itu. Terus juga hal-hal kecil yang lainnya adalah ketika listrik nih, kadang kita suka lupa kan kalau kita pergi dari rumah, kita suka nggak nyabut dari stop kontak. Itu kalau kita ada chargeran, ada TV atau AC, sebenarnya dicabut bagus, atau dispenser. Jadi mengurangi energi listrik, karena listrik yang kita pakai kan masih dari fossil fuel, masih dari batu bara. Dan itu bisa impact kepada carbon emission. Dan hal kecil lagi yang orang baru beberapa yang tahu, ketika kita nge-leave message di email kita junk, itu sebenarnya kalau misalkan didiamin doang, itu jadinya tuh ada ngaruhnya. Jadi ini terlalu saintis banget ya, gue belum nyampe di saintis itu, tapi ada kaitannya sama global emissions, gas emissions. Ketika kita nge-receive email junk tapi nggak kita hapus atau apa, itu ada kayak caranya mereka gitu, dan itu berpengaruh sama iklim kita. Terus makanan. Jadi sapi itu, bahkan ketika sapi, maaf ya kentut atau farting aja, sapi itu sudah mengeluarkan gas emission. Jadi ketika kita yang tadinya setiap hari makan harus ada sapi nih, tapi kita mengurangi makan daging sapi, terus kita mengurangi dairy, itu sudah membantu ekosistem banget lebih baik. Ini bukan ekstrim ya, pandangan orang tuh terkadang, ketika gue sustainable living kayaknya ekstrim banget nih, atau gue diingin banget. Tanpa disadari kalau misalkan lo menjalani itu dalam daily basis, itu akan seperti biasa aja. Dan itu sudah terbukti, sapi itu dan dairy itu penyumbang gas emissions terbesar dalam perdagangan atau dari konsumsi makanan. Lo nggak harus jadi vegetarian atau menjadikan lo cuma makan tempe dan sayur, masih ada ikan, masih ada ayam. Tapi at the very least kita mau mengerti lah beberapa hal yang ternyata, dari kegiatan gue ini bisa mengurangi pelan-pelan loh. Dari yang biasa tadinya impulsif nih, yang udah pada sukses mungkin cowok-cowok atau cewek-cewek punya mobil harus 3, warna ini, warna ini, warna ini. Tapi ternyata kalau lo hidup minimalis, hidup yang benar-benar less is more, nggak cuma upcycle, tapi lo juga mengurangi gas emissions. Lo bisa yang sehari-hari mungkin yang tadinya harus mobil aja 3 atau ribet atau gimana, lo berkontribusi dengan berjalan kaki sedikit, terus naik kendaraan umum pun itu udah lumayan. Jadinya bukan cuma sekedar
sustainable living sih, tapi lo juga memiliki kehidupan baru, green way. Satu, lo juga lebih hemat dan nggak mempersulit lo juga karena kalau udah terbiasa. Well anyway, kalau di luar negeri pun kayak di Italia sampai si pemerintahannya karena COVID-19 ini mereka ngebikin ada satu area yang tadinya khusus untuk bicycle, motorcycle, terus kayak mobil-mobil kecil gitu, semuanya juga udah habis, jadi cuma untuk pejalan kaki dan orang yang bersepeda. Nah, Gila, Ben. jujur ya, tapi gue tuh sebenarnya punya satu pertanyaan guys. Kemarin tuh gue sama Jorgi sama teman kita namanya juga Hari tuh sempat kayak memperdebatkan hal yang unik sih, yaitu lingkungan sama alam. Itu apa sih bedanya antara lingkungan sama alam? Justru kita bertiga tuh nggak nemu jawabannya lingkungan dan alam. Sekarang tuh Apa sih sebenarnya bedanya? Kalau misalkan kita ngomongin ini, maaf banget ya yang mendengarkan atau menonton podcast ini kalau sampai ada kata-kata yang salah, because I'm not Google anyway and I'm not Wikipedia. Cuma kalau lingkungan dan alam itu sebenarnya lebih berkesinambungan dalam kehidupan. Jadi jatuhnya di mana ada alam, di mana ada nature, itu pasti ada environment dan ada lingkungan. Alam itu ibaratnya sebagai tempat kita hidup dan memberikan kita kehidupan. Itu kayak si provider yang ada dan harus kita jaga. Lingkungan itu adalah tempat di mana ketika alam memberikan kita sebuah wadah atau tempat, itu pasti kan ada yang namanya kayak tempat lah ya buat kita tinggalin. Dan itu kalau misalkan alam semesta sama bumi itu beda. Alam semesta itu alam semesta, alam yang memberikan kehidupan untuk kita, sama aja seperti alam. Tapi kalau untuk lingkungan itu bisa lebih general ke besar. Itu kalau menurut pandangan gue ya, dan apa yang gue baca mengenai lingkungan sama alam karena beda. Kalau lingkungan itu lebih ke cycle hidup kita, di mana cycle hidup kita itu ada lingkungan dan itu ada ibaratnya strukturnya gitu loh. Oh, struktur lingkungan ini seperti ini, terus pergerakannya seperti ini, caranya bisa seperti ini karena seperti ini. Sebagai contoh, kalau alam itu si provider dan tempat atau wadah kita hidup dan yang menopang hidup kita, lingkungan ini bisa lebih aspek dari kehidupan kita. Kayak struktur hidup kita seperti apa. Makanya kenapa ada yang namanya circular economy. Karena di situ, karena dari circular economy itu ada sumbernya dari lingkungan. Jadi gitu Ji, sebenarnya kita memperdebatkan hal yang unik sih. Ya nggak ada bedanya bro, ternyata bro. Ada kesinambungan. Ada kesinambungan. Iya, karena kan gue memang kebiasaan tuh gue dari SMA. gue sebenarnya apa ya? Gue lebih mungkin Dan lingkungan tuh sekitar ya. Kalau Iya. alam kan lebih besar. gue mungkin lebih nikmatin alam gitu Bim. Karena gue tuh dari SMA sama teman-teman gitu yang lain ya, sama anak SMA gue tuh sering banget tuh naik gunung. Oke. Gitu. Jadi gue awalnya sih buat jujur aja buat keren-kerenan naik gunung tuh gimana sih rasanya pas naik gunung tuh, pas udah dapet wah ternyata indah juga ya. Emang lo pernah naik gunung apa aja bro? Wah gunung tuh udah Gunung Gede, Guntur, terus apalagi ya Semeru, udah Merbabu, terus Papandayan, itu macam-macam sih. Cuman dari setiap gunung tuh gue belajar kayak wah setiap gunung ini kita dikasih pemandangan, keindahan tuh beda-beda. Dari awalnya gue pengen keren-kerenan, akhirnya gue bisa nikmatin. Asik, keren banget ya sumpah. Nah kalau Caca ya, Caca suka nggak sih naik gunung gitu? Sebenarnya suka banget, cuma karena orang tua ya lebih concern dengan anak perempuan, masih basic lah. Tapi gue pernah ke Semeru dan itu emang benar-benar wow, bagus Semeru banget. gila sih. Tapi katanya sama lu tuh, dulu gue suka baca di artikel gitu ya, katanya tuh banyak sampah-sampah gitu berserakan tuh, bener nggak sih? Tahun 2017 kalau nggak salah tuh pemerintahan dari yang Malang ya, Jawa Timur itu bikin peraturan. Makanya kenapa pas gue ke Semeru 2018 kita tuh udah harus masukin sampah kita ke dalam botol. Karena ternyata di tahun 2017 sempet parah banget sampah. Dan akhirnya pas gue naik, terakhir sih 2018 bersih banget deh. Benar-benar, ya ampun, kayak hand sanitizer aja nggak boleh, tisu basah disita. Jadi emang menjaga alam. Kalau ngomongin soal sampah, gue sebenarnya lagi tertarik banget ngebahas soal plastik. Tadi kita berdua udah ngomongin soal plastik gitu ya. Betul banget. Nah, plastik tuh sekarang kan kita udah nggak boleh lagi nih. Kalau mau beli apa-apa tuh pakai plastik, mau ke Indomaret, mau ke Alfamart, mau ke Carrefour tuh udah nggak ada plastik. Nah, lu memandang gimana sih dengan perubahan hal tersebut?
Oke, untuk perubahan dari plastik ya, dari Iya, plastik betul. konvensional ke shopping bag. Satu, lebih baik ada action yang baru nih dari Indonesia, karena sebenarnya kalau di Hong Kong pun udah duluan mereka dari tahun lalu. Starbucks saja kalau kita beli minumnya itu cupnya aja udah biodegradable, strawnya aja itu udah pakai kertas, udah bukan plastik lagi. Jadi Indonesia sebenarnya ada ketinggalan, tapi better late than never. Jadi sebenarnya better banget sih. Cuma yang masih sedikit mungkin kurang dari si plastik itu sendiri, produk-produk yang kita gunakan di kehidupan ini kan masih banyak banget yang ada unsur plastik. Cuma ya masih better jauh kalau kita bawa shopping bag atau kita nggak menggunakan plastik. Karena kenapa? Plastik yang terbuat dari biodegradable plastik aja itu bisa terurai itu sekitar 3-6 bulan. Gimana kita bayangin yang biasa, itu benar-benar parah, dan banyak banget orang yang akhirnya saking sampah plastiknya udah numpuk sama mereka tuh dibakar. Itu gas emissionnya makin besar kan. Jadi ya semoga dengan adanya shopping bag ini pasti berpengaruh sih, pasti berpengaruh ke alam dan bisa membangkitkan kesadaran orang kalau ini bukan cuma sekedar isu plastik loh, tapi ini udah lebih daripada itu. Kita tuh lagi udah mulai baby steps untuk langkah hidup yang green way. Bukan berarti green way itu hippie atau ekstrim atau wah aneh banget sih. It's not weird, this is new life that we're going to face. Kalau kita nggak melakukan baby steps seperti ini, lo mau tinggal di mana lagi kalau bukan di bumi. Benar sih. Nah, gue tuh juga sebenarnya tertarik selain dari isu lingkungan sama isu-isu yang soal kayak yang terjadi sering di Indonesia, yaitu apa sih? Bakaran hutan. Bakaran hutan. Nah, menurut lu gimana sih memandang pembakaran hutan yang sering terjadi di Indonesia? Dan apakah itu juga sebenarnya mempengaruhi climate change kah? Atau juga apakah mempengaruhi juga ke pribadi manusia juga gitu? Sampai kapan Ben tuh yang sempat banget tuh yang isu yang sampai sekolah tuh, saudara gue ada yang waktu itu tinggal di Pekanbaru ya, yang sampai nggak bisa sekolah gara-gara emang asapnya. Itu tahun berapa sih kan bakarannya? Itu sih 2019 ya? Iya, makan baru sih kita dulu. Itu parah banget yang sampai orang-orang tuh jadi mau ngelakuin aktivitas aja tuh Susah. terganggu. Iya. Karena emang kayak di situ berita tuh kayak wah masyarakat tuh benar-benar kesusahan sih, Iya. karena menderita banget, kayak mau beraktivitas juga nggak bisa. Dan sebenarnya itu juga kayak merugikan negara lain nggak sih? Sebenarnya ya, climate change itu yang paling dirugikan yang awal adalah lower class, yaitu kelas bawah. Yang paling pertama kali mereka rasain dan paling impactnya kena banget pasti dari lower class. Karena banjir aja yang paling merasa susah banget pasti yang dari bawah dulu kan, karena kenapa mereka pun harus di pengungsian atau apa. Nah, kebakaran hutan ini bahkan di 2019 jam itu udah kebakaran lagi. Iya. Dan itu kebakarannya itu karena saking panasnya. Kita mau nyalain siapa kalau misalnya udah panas banget, ya pasti alam yang sudah berbicara. Dan alam udah ngasih sign ke kita ini semua. Jadi sebenarnya kebakaran itu sendiri mengganggu banget pastinya untuk bukan cuma negara lain ya, tapi untuk bumi. Karena kenapa? Dia mengeluarkan gas emission yang tinggi. Dan yang lebih parah lagi untuk negara adalah kerugian dari kebakaran itu sendiri biasanya untuk negara lebih besar daripada penanggulangan dari sebelum kebakaran. Jadi sebenarnya yang lucu ini adalah ketika kita sebagai manusia tuh sering banget lebih baik mengobati setelah sakit daripada mencegah sebelum mencegah daripada mengobati gitu. Jadi sebenarnya kerugian negara dan kerugian sivil pun lebih besar daripada kita sudah melakukan antisipasi dan action untuk prevent itu semua dari awal. Nah, gue mau nanya, kalau kita ngomongin soal prevent, sebenarnya prevent itu hanya dilakukan oleh masyarakat saja kah? Atau sebenarnya negara seharusnya juga turut terlibat dalam melakukan prevent tersebut? Harusnya negara, gue ngomong ini benar-benar 100% positif, negara harusnya sudah mendukung. 100% negara mendukung. Karena kenapa? Kita bukan hanya seorang masyarakat, tapi kapasitas sebagai masyarakat tidak sebesar oleh pemerintah ataupun sarana yang mewadahi untuk ini semua. Jadi kalau misalkan hal contoh tadi Ruben sempat ngebahas mengenai sekarang kan udah dilarang nih sampah plastik atau menggunakan plastik. Itu bisa semuanya gerak dari mana? Dari pemerintah, dari aturan-aturan. Bayangin nggak ketika kita sebagai masyarakat semua sudah bersatu didukung oleh pemerintah.
yang ibaratnya punya wewenang besar dan wewenang tertinggi di negara kita, itu pasti lebih berpengaruh lagi. Tapi tadi balik lagi ya, kita tadi udah sempat bahas soal plastik, kembangan hutan segala macam. Temen gue mau nanya nih Ca, gue kan di masa-masa PSBB gini kan adalah orang yang termasuk orang yang sering di rumah gitu ya, karena kerjaan gue juga gue ngerjainnya di rumah segala macam. Terus kalau misalkan masalah kayak makan gitu, apalagi gue sering banget tuh jajan juga tuh pakai Gojek, Grab gitu-gitu, yang dimana sebenarnya dia tuh dari abangnya tuh bawain ke kita kan itu dengan plastik tuh. Itu kan sebenarnya nggak bisa kita hindari kan. Itu menurut lo tuh gimana tuh? Sebenarnya bisa dihindarin kalau lo kontak bapaknya dulu nih buat Pak bisa nggak kalau makanan beberapa kan pada biasanya cuma di box doang. Nah Gojek itu biasanya udah ada bawa tas sendiri gitu untuk naruh makanan, atau biasanya dimasukin ke dalam motornya, jadi lo bisa tanya ke dia satu, bisa nggak Pak tanpa plastik. Kalau misalkan mereka membawanya pakai plastik, sebenarnya udah banyak komunitas di Indonesia, terutama Jakarta ya, mereka itu menerima sampah-sampah plastik kita yang bersih ya, yang kayak dari makanan segala macam, nanti kita kirimin ke mereka dan mereka jadiin eco brick. Jadi semacam batu bata tapi dari sampah plastik. Atau yang kedua, sampah plastiknya itu kan bisa digunakan lagi, dimanfaatin di rumah. Tapi kadang orang suka males kan, udah sampah plastik ya udah dibuang aja ke sampahnya. Padahal kalau misalkan kayak sampah-sampah kering, lo bisa pakai lagi si plastiknya sendiri. Oh jadi sebenarnya kalau misalnya udah terlanjur pun gitu, kayak yang kemarin lebih baik sampah plastiknya itu gue simpen gitu ya, nanti baru mungkin gue pilah, baru tadi kasih ke komunitas apa namanya? Ada beberapa nanti gue kirim dari Instagram karena ada banyak. Gue mau nanya deh, Riz, lu tuh pertama kali berminat dengan isu lingkungan tuh awalnya dari gimana sih? Kalau pertama kali berminat dan jadi ingin fokusin mengenai isu lingkungan itu karena ngelihat banyak banget bencana dan wabah, dan gue merasa di titik lowest point as human, I'm really useless. Dari situlah gue kayak merasa apa nih yang mesti gue kembangin, dan dari wadah kecil dulu, baby steps apa yang bisa gue lakuin. Akhirnya didukung oleh teman-teman sekitar dan juga lingkungan. Di tahun 2019, gue bersama sahabat-sahabat posting, itu kita komunitas / social enterprise dari Bandung, dari sini teman-teman yang di Bandung. Kita mengangkat isu pertama lebih ke arah edukasi. Tapi karena kita juga ingin membawa perubahan yang lebih positif untuk Indonesia, akhirnya salah satunya pun kita juga tertarik mengenai isu lingkungan. Tapi kalau untuk awalnya juga banyak banget sih yang sebenarnya alasannya, dan akhir-akhir ini juga banyak teman-teman hebat dari Indonesia yang mulai banget memperjuangkan mengenai future right untuk alam kita dan juga untuk bumi dan seisinya. Salah satunya sahabat baik gue juga ada andil lah untuk komunitas-komunitas lingkungan. Tadi ada ngomong soal posting ya? Iya. Itu apa sih posting tuh? Jadi posting itu sendiri awal mulanya itu karena topik diskusi mengenai bullying yang ada di Indonesia. Dan dari obrolan-obrolan ringan jadilah terbentuk tim posting dan juga sahabat-sahabat posting yang yuk kita sama-sama membuat festival atau kita membuat event yang lebih besar untuk menyuarakan mengenai topik ini. Akhirnya terbentuklah posting. Tapi untuk garis besarnya posting itu sendiri adalah sebuah wadah atau platform for everyone, terutama pemuda dan pemudi penerus generasi bangsa Indonesia, untuk tetap berkarya menjadi bangsa yang positif dan melakukan serta membawa perubahan yang baik untuk Indonesia. Keren banget Pak Rasli. Nah, ini kan kita akan tayang ini ke YouTube, pasti bakal banyak orang dong yang nonton. Kita berharap semoga Pak Presiden dan Ibu Menteri juga menonton. Nah, one day nih, tiba-tiba Ibu Siti Nurbaya menunjuk seorang Rizka untuk menjadi duta lingkungan hidup. Kira-kira Rizka mau ngapain tuh? Kalau saya one day, amin. Amin. Atau nggak usah muluk-muluk kali ya, tapi lebih ke misalkan dipercaya atau seseorang look up on me sebagai seseorang yang mereka bisa rely on or count on. Satu, pasti aku akan melakukan semua hal yang transparan. Itu pasti
nomor satu transparan dalam arti bukan hanya sekedar campaign, bukan hanya sekedar omongan atau topik atau obrolan yang A sampai Z ingin membangun sebuah ekosistem atau membawa perubahan untuk lingkungan yang lebih baik, tapi dilakukan. Dalam arti ketika dilakukan atau memiliki visi dan misi, memang sudah konkret apa yang dibutuhkan dari alam dan apa yang dibutuhkan dari lingkungan, negatifnya kita kurangin. Oh jadi kayak kampanye ya? Soalnya serius banget. Namanya lu akan ditunjuk nih jadi duta angan-angan duta lingkungan hidup. Ya satu pasti transparan mengenai visi misi tindakan serta apa yang akan di-apply untuk lingkungan, dan yang kedua pasti satu orang itu tidak akan membawa perubahan, tapi ketika bisa menggandeng banyak orang, apalagi sampai orang itu melakukan dan terinfluence, bukan hanya sekedar terinfluence yaitu mengikuti dari sosial media, tapi menerapkan dalam kehidupan serta tata alur kehidupan mereka, itu pastinya akan dilakukan banyak sekali proyek ataupun proyek untuk membangun ekosistem serta lingkungan yang lebih bersih, lebih baik, dan lebih membutuhkan bukan hanya sekedar untuk diri kita, tapi juga untuk alam. Keren banget, sumpah. Gila, parah. gue sampai nggak bisa berbicara apa sih tadi dengan Gue juga sampai wah top class banget. Gue sumpah kayak gue nggak tahu mau ngomong apa. Tapi ini gue pertama kali ngeliat orang berbicara sama orang smart banget. Dan dia ngerti banget isu lingkungan. Nah, mungkin teman-teman ada nggak yang mau nanya nih soal isu-isu lingkungan? Iya, ini kan tadi kita udah banyak bahas nih ya. Siapa nih? dong. Iya, P. Boleh nggak? Gue request KP-nya kesini gitu, sambil kelihatan juga kalau dia nanya. Boleh sini, P. Sok atuh. Nih, Dari sini aja, Pak. Dari sini, Pak. oh, dari situ iya. Ayo, Pak. Terus, Pak. Nah, Oke. tadi pertanyaannya apa, P? Kalau misalkan mau meningkatkan kesadaran itu gimana sih kalau buat orang-orang yang masih sering suka bosan Oke. Konteksnya tadi di gunung. alam kan? Di gunung kali ya, mungkin lu karena Anak suka gunung. gunung. Iya. Meningkatkan kesadaran itu, ini thank you pertanyaannya, Iya, saya Pak. langsung jawab aja nih. Thank you, Oke, Pak. Pak, jawab ya, Ipe. Meningkatkan kesadaran itu tidak akan bisa berlangsung dengan baik tanpa peraturan dan juga tanpa adanya andil dari seseorang yang bukan berkuasa ya, tapi seseorang yang memang memiliki hak besar akan lingkungan yang ada di gunung itu. Sebagai contoh, kalau misalkan sebelum si hikersnya pada naik ke gunung itu, tapi sudah ada rules atau sudah ada peraturan yang menyatakan mereka tidak boleh membawa produk A, B, C, kategori seperti ini dan mereka harus melakukan ini, pasti ketika di atas pun mereka nggak bisa membuang produk itu. Karena kenapa? Dari sebelum berangkat ke gunung pun memang sudah ditahan atau tidak boleh membawa. Dan yang kedua, kalau dari kesadaran itu sendiri, sekarang kan kita udah mulai di era digital yang dimana orang tuh melihat campaign atau melihat informasi aja semua udah one click away. Iya, betul. How about kalau orang-orang yang memang mungkin instansi yang berwenang atau memiliki hak akan peraturan dan juga aturan di gunung-gunung itu sendiri, mereka menyuarakan itu semua melalui digital marketing and campaign. Karena kenapa? Saya pribadi yakin banget kalau hikers pun pasti punya pola pandang yang bagus dan juga mereka punya willingness untuk membuat gunung itu sendiri tetap rapi, tetap bersih, dan tetap tidak tercemari. Itu sih, jadi lebih ke arah awareness. Dan yang kedua, tetap harus ada peraturan. Karena tanpa peraturan, it all means nothing. Karena kenapa? Dari mereka sebelum berangkat pun mereka sudah bisa atau memiliki produk yang bisa mencemari lingkungan itu. Tapi kalau sudah ada peraturan jelas, pastinya kan mereka terhadap. Ya. Itu, P. Oke, P. Oke. Kasih lagi yang mau Ada lagi yang mau nanya? Udah nggak ada. Udah. Masih ada. Ada nggak? Didi. Tanya dong, Di. Oke, apa Kesini ya? dong, Di. Nanyanya Nah, di sini. gue dari sini aja. Ayo. Udah. The small things that we can do kalau kayak kita kan anak muda nih. Apa sih yang bisa kita lakuin kayak small things to do aja? Gitu, untuk mengurangi pencemaran lingkungan atau menjaga alam. Dua-duanya sih. Both ya, okay. The smallest thing that we can do as human, especially millennials generation ya, satu, don't use our phone to talking about Kylie Jenner or Kardashian stuffs. It's like, beep,
I mean, come on, dude. We're scrolling our phones every day. Tapi kenapa nggak kita menambah wawasan atau ilmu pengetahuan yang ada? Instead of kita ngekepoin hidup-hidup orang atau kita ngekepoin sesuatu hal yang maybe it's going to be another desire that we are fantasize about. We like ya informasi. Dan yang kedua, to reducing carbon footprints or gas emissions. Memang nggak segampang kita ngebalikin telapak tangan, but at the very least dari kita duduk, dari kita berada di rumah, dari kita berada di mobil, kita sudah bisa memiliki andil yang besar. Sebagai contoh di rumah tadi udah dibahas juga mengurangi colokan listrik yang biasanya kalau kita pergi kita acuh, kita jalan aja bisa kita cabut. Terus yang kedua, mengurangi penggunaan air, karena kadang kita mandi aja jor-joran kayak mau ketemu siapa sih, mau sampai mandi 1 jam 30 menit itu buat apa? Air bersih itu sekarang udah kapasitasnya itu udah minim banget loh. Dan itu yang ketiga, ketika kita menggunakan suatu produk, for example, sekarang hari ini gue minum air yang dari botol plastik. Kita suka mikir kayak, udahlah langsung buang aja. Padahal sebenarnya untuk anak-anak atau kaum-kaum yang lagi pada memiliki kekurangan kerjaan atau / gabut di rumah, kita bisa bikin ini menjadi decorative products atau items. Bisa kita cat sendiri atau kita spray, terus ini bisa kita buka dan ini bisa menjadi decorative products. Taruh dried flowers atau dipotong bisa menjadi media tanam atau bisa untuk regrow. Jadi hal-hal kecil yang sebenarnya kita anggap pertama, oke ini sampah nih, padahal sebenarnya bisa kita gunakan atau kita pilah dengan baik. Dan yang kedua, ketika ingin membeli sesuatu yang tidak penting, ditahan. Karena lihat sekeliling sekitar, ternyata itu bisa di-reuse lebih baik. Dan yang keempat, jangan terlalu kebanyakan melihat tontonan atau media atau informasi yang terlalu tidak mendukung kita untuk menjadi orang yang lebih pintar. Dalam arti, ketika kita nonton ini cuma, oh si ini lagi naik Lamborghini nih, terus faedahnya ketika kita nonton itu seharian apa? Terus kedua ketika, ini konten YouTube-nya bagus banget ya, terus ngegibahin orang. Daripada kita membuang waktu 1 jam atau bahkan 1 hari loh dalam hidup kita lagi makan nih, Pak, break, nontonin si ini, YouTube lagi gibahin ini. Yang kedua, konten rumahnya si ini, mobilnya ada berapa si ini. Dude, kita bisa ngebuka Google atau Wikipedia atau mengenai informasi yang lebih banyak lagi dan apa aja sih yang bisa kita kembangkan. Bahkan dari hal-hal kecil seperti itu bisa mengembangkan potensi kita untuk menjadi lebih kreativitas. Lebih kreatif lagi dan lebih berinovasi, karena kenapa bangsa Indonesia butuh anak-anak yang seperti itu. Gue tadi mention banget, itu menurut gue menarik. Daripada kita nontonin hal-hal yang kurang baik buat isu lingkungan, itu sebenarnya baik kita tuh nonton hal-hal yang mendukung kita untuk peduli terhadap lingkungan. Apalagi daripada kalau kita pakai bohong-bohong segala tuh, nah itu juga sebenarnya nggak boleh dong bro. Udah mas sekali. Tidak personal sepertinya. Nggak, karena ada juga kadang-kadang kan konten-konten YouTube tuh dibikinnya bohong-bohong. Oh iya banget. Yang nggak sih. real ya sih banyak banget gitu loh. Banget. Yang nggak ada diada-adain kadang biasanya ceritanya gitu Ben. Nah itu dia tuh paling sering banget gue denger tuh di konten-konten YouTube. Parah dia tuh. Nah. Kok gue jadi emosi ya? Tapi Ji, lo setelah dengar Rizka tuh kayak gimana sih soal gimana nih lo sadar nggak sih dengan isu lingkungan pada akhirnya? Kalau gue jujur sih Ben ya, banyak banget tadi gue informasi yang dapat dari si Rizka itu gue sebenarnya gue sadar kayak sebenarnya masih banyak banget yang gue lakukan gitu loh. Kayak misalnya penggunaan plastik, terus misalnya gue tadi wasting time gue dengan menonton hal yang sebenarnya nggak perlu, sedangkan gue bisa mungkin ngulik apa-apa gitu, mungkin bisa ningkatin kreativitas gue, terus mungkin bisa dari penggunaan listrik, air segala macam itu sebenarnya gue nggak tahu gitu kan. Dari kesannya misalnya ada colokan apa yang mungkin gue mikir nggak kepake, yang nggak bakal makan listrik gitu. Ternyata dari hal-hal sesimpel itu aja tuh bisa gitu, dari kita hal kecil kita bisa ngebantu lah gitu, yang nanti kalau dilakukan banyak orang tuh dampaknya mungkin lebih besar. Gue juga sepakat sih. Gue setelah dengar penjelasan dari Rizka tuh gue langsung kayak wah, gue dari awalnya cuek, gue jadi kayak wah jadi gue harusnya inget nih banyak hal-hal di lingkungan yang harusnya gue pedulikan. Kalau kita nggak peduli mau kapan lagi? Kok siapa lagi? Gimana anak-anak kita, cucu kita, keturunan kita gimana? Istri udah punya belum? Doain aja ya. Gue kicep jujur pas kayak gitu. Gue langsung kayak panik. Aduh. Saya panjang sampai cucu semuanya, tapi banyak banget nih. Pikirannya udah panjang. Terus gimana deh? Nah, gue mau nanya sih sebenarnya kayak tadi lu menarik banget campaign Boys lingkungan.
Nah, gue jujur ya, kalau sebagai seorang masyarakat, kalau misalnya one day terjun ke politik jadi anggota DPR, gue bakal milih sih. Gue langsung kayak, bang coblos, Rizka Purnadi ya namanya nih, Rizka Purnadi, gue coblos langsung. Tapi lo ada nggak minat kalau lo one day bisa terjun ke politik gitu? Ini honestly speaking ya, ini benar-benar Anis nggak bullshit atau tadi konten bohong. Bohong. Jadi emang sorry ya, kan emang anaknya ada sedikit selera humornya tau gitu. Kita juga Waktu sebelum gue tuh background tuh sebenarnya fashion business. Tapi sebelum gue ngambil fashion business, cuma ada 3 mimpi di hidup gue dulu waktu gue SD. Gue selalu ngomong ke almarhum bokap, gue pengen banget, yang satu gue pengen banget jadi pembalap, nggak boleh. Yang kedua gue pengen banget jadi petinju, nggak boleh. Yang ketiga gue pengen banget jadi diplomat. Gak tau kenapa, itu pilihan terakhir gue ketika dari SD sampai dengan, bayangin gak sih lo dari SD dulu gue udah pengen jadi diplomat, otak gue terlalu hits, ya pecah. Terlalu bercabang, kebanyakan nontonin Law and Order. Oke, jadi yang ketiga mimpi gue ini, gue pengen banget jadi diplomat atau PBB. Pokoknya dua itulah yang gue pengen banget, diplomat atau PBB. Sampai akhirnya untuk beberapa alasan dan faktor, bokap gue lebih mendukung gue untuk menggali potensi yang gue punya atau hal yang gue sukai, dan akhirnya gue memilih untuk fashion business. Kenapa fashion? Karena gue suka seni dan fashion itu general. Awalnya gue cuma suka sketching, tapi ternyata ketika masuk di fashion itu gue bisa elaborate sendiri lebih dari itu. Dan yang kedua kenapa bisnis? Karena kehidupan kita pasti akan berlangsung mengenai bisnis. Jadi kalau ditanya ada minat atau enggak, ada, cuma tetap melihat dari segi pola pandang dan alur hidup yang akan gue jalani 2-3 tahun ke depan. Karena hidup itu selalu berbeda-beda ya. Jadi takutnya ketika gue ngomong hari ini, gue pengen banget tahun depan profesi gue ternyata mengatakan gue lebih cocok di bidang apa. Tapi awalnya kandidat, gak bercanda ya. Ada willingness untuk membawa perubahan, cuma kalau memang tidak untuk di bidang politik, 50-50. Tapi gue tuh sebenarnya punya cita-cita mau jadi presiden. Gue mau nanya deh, lu mau gak jadi ibu negara aja? Udah masuk ke gombal ya? Kencang kali ini. Oke. Tapi tapi ya, gue tuh juga kemarin kan sebenarnya udah research lah tentang Rizka. Ternyata Rizka tuh selain aktivis lingkungan, dia tuh suka lo bikin poem and poetry. Keren banget gak sih? Untuk kembali kamu. Dibalas lo. Gimana bedanya? Seneng sih. Apalagi kalau yang gombalin bidadari. Sebelum masuk ke apa tadi? Pergombalan. Gue kayak mau masuk ke tadi kan kita udah sempat bahas tentang alam, lingkungan gitu ya. Gue sih mau curhat aja sebenarnya. Kemarin tuh akhir-akhir ini kan lagi apa ya, musim hujan ya. Terus kemarin tuh langit malam itu lagi cerah-cerahnya. Gue cuma ngeliat ke atas, gue suka galau gitu. Gue ngeliat ada di langit itu ada bulan doang. Gue baru sadar tuh, ternyata bintangnya di depan gue. Mas, tolong. I'm out. Kamera 1, kamera 2. Masuk ya? Masuk ya? Kamu bilang bintang menang badanku besar. Karena ada sinar gitu. Sih, kalau jadi body shaming sih. Body shaming. Bisa. Gue boleh nggak lihat puncak lo? Ada apa lagi nih? Oh, ternyata kayak gini ya kalau bidadari tak bersayap. Anjir. Boleh. Tapi gue merah gak sih? Gue Misal, ternyata misal. hari ini jauh lebih baik daripada yang kemarin. Nah, Apalagi Pak Eko. Masih ada lagi Ben? sebenarnya masih ada. Cuman
tadi gue sebenarnya pengen bahas, ternyata kan Rizka ini selain soal aktivis lingkungan, ternyata dia tuh juga suka bikin poem and poetry. Oke. Kalau bahasa Indonesia itu apa ya? Persajakan dan puisi kali ya. Ya. Persajakan dan puisi kali ya. Nah, gue mau nanya, lu tuh awal mula pada akhirnya lu mau bikin tertarik dengan poem and poetry itu apa sih alasannya? Alasan pertama, karena on that time gue sempat di satu titik hidup yang gue nggak nyangka sih. Jadi ada beberapa orang di hidup gue itu merasa kalau gue bahkan nggak tahu sebenarnya ya BMG itu kayak gue ini sebenarnya siapa dan apa, aku di mana, aku siapa. Ini gitarnya pas sih. Ini suara gitarnya pas sih, kayak petikan-petikan gitu. Nggak beneran, tapi di masa waktu itu gue kayak ngerasa am I doing good enough, am I doing happy enough, atau apa yang udah gue lakuin walaupun gue umur sendiri, gue emang rada, jadi gue memang orangnya sedikit kayaknya tua sebelum umur ya. Jadi otak gue tuh on the time kayak orang udah 40 tahun gitu. Jadi gue kayak ngerasa itu lagi critical point ketika gue orangnya jarang bercerita sesuatu yang unik banget. Jadi ketika gue bercerita kepada seseorang yang gue percaya, gue memiliki satu ekspektasi yang dimana orang itu bisa menenangkan gue. Turns out orang ini yang benar-benar mean the world to me itu malah bilang seorang Rizka Purnadi bisa ngerasain kayak gini, ya lah. Dan itu yang ngomong ternyata dia orang. Dan di situ gue kayak punya tanda tanya besar banget gitu loh. Emang gue siapa Rizka Purnadi? Emang gue siapa? Mungkin bagi dia gue seorang Rizka Purnadi yang sering banget memotivasiin sahabat-sahabat gue, memotivasi orang-orang sekitar gue, atau gue menjadi good listener. Tapi ketika gue di lowest point hidup gue itu, akhirnya gue nyadar, oke, ternyata hal yang dibutuhkan dari orang lain ketika mereka sedang down atau ketika mereka happy itu bukan cuma sekedar mengucapkan kata syukur atau berterima kasih, tapi ketika mereka juga ada yang mensupport atau mendukung. Jangan nangis dong. Gue mau keringat, tapi karena begitunya jadi gimmick deh. Tapi ternyata ketika seseorang lagi down banget, ternyata yang dibutuhin itu bukan cuma cliche words, tapi support system. Dan terkadang dari orang-orang sekitar atau orang-orang yang kita jumpai ternyata belum tentu bisa memberikan itu semua. How about dari sebuah kata-kata bisa mean somebody's life or can live someone's unhappy life. Jadi dari situ tiba-tiba gue memberanikan diri. Ini gue berkonsultasi dulu sih, mulai dari logo sampai desain yang diatur. Pertama gue nanya ke sahabat gue namanya Indira Putri, you mean the world to me ya, kayak jadi karena Indira sih gue memberanikan untuk menulis dan menulis, karena dia selalu ngomong kalau itu tuh begini, tapi salahnya lo itu nggak percaya diri, kenapa sih, apa sih yang lo tulis segala macam begini. Akhirnya dari situ gue memberanikan diri, dan ternyata di hari minggu pertama gue post itu alhamdulillah banyak sekali respon positif. Dan walaupun sekarang gue nggak bisa bilang itu sukses karena ini bukan bisnis ya, tapi ini sesuatu yang intimate dari diri gue. Ketika gue sedih, ketika gue happy, ketika gue bertemu seseorang, bahkan orang itu nggak gue kenal, itu menginspirasi gue kayak kayaknya gue bisa nulis tentang dia nih, untuk membuat orang lain juga berpikir kalau hidup kita tuh jangan lalu-lalu doang loh, tapi ternyata orang yang berbeda. Hal-hal kecil kayak gitu yang ternyata makes me alive. Dan gue pengen banget, salah satu purpose gue mencerita, salah satu purpose di hidup gue pengen banget menjadi seseorang yang berguna. By means, berguna itu bukan cuma untuk sekitar, tapi ketika orang lain yang gak dikenal juga bisa dapat meaning atau marks dari itu semua. I'm really up for that. Sekarang lagi butuh inspirasi gak sih, Rizka? Kamu gembalin aku ya? Gak ketahuan sih. Oh iya, aku butuh inspirasi lu Ben, emang kenapa gimmick? Ayo Ben. Jadi gue mau bilang, aku mau kok jadi inspirasi kamu. Jadi gak jadi. Kurang Ben. Nah, kalau misalnya nih penonton kita nih nanti mau lihat poem and poetry bikinannya Rizka, bisa lihat di mana nih? Bisa lihat di Instagramnya Berkisah Dalam Jiwa. Berkisah Dalam Jiwa. Oke. Keren banget sih. Keren banget memang. Gua sih udah follow. Gua udah follow Rizkanya, gua udah follow Berkisah Dalam Jiwanya. Beli pakai dong. Nah, cuma masalahnya itu Bang,
Masuk dia di sini. Masalahnya belum kasarnya dia minta dikomel. Gua Halus. nanti aja di sini. Terus kita tadi udah bahas tentang lingkungan, tentang banyak ya. Poetry, habis itu solusi-solusi dari Rizka juga, habis itu juga peran-peran juga tadi udah ceritain banyak banget deh, lengkap pokoknya. Nih kebetulan kita ada satu lagi nih Den. Apa tuh? Biasalah kita panggil dulu dah. Bang Breto. Bang Breto tuh Aquarius misterius bukan sih? Aquarius misterius. Bang Breto kalau ngasih kelihatan dong di kamera dong. Boleh Bang Breto. Itu sebenarnya punya temennya Rizka, teman dekatnya Rizka. Ini apa sih, Cak? Kalau boleh tahu, Cak? Sensei sapi, daging sei sapi dan halal. Daging sei sapi dan halal. Ya, terus nasinya mereka pakai nasi jeruk. Nasi jeruk. Gue belum pernah sih makan nasi jeruk pakai sei sapi, Ben. Aromanya Ji, ini tuh nyangkut banget di tenggorokan gue. Dan yang uniknya ya, ini beda dari sei sapi lainnya. Ngomong lagi. Iya. Mereka pakai daun singkong. Oh, Daun singkong. Lihat dong. Coba kali. Oh iya, ada daun singkongnya, Ben. Enak banget. Ini enak banget. Bentar, sebelum kita coba ini kira-kira teman-teman kalau mau cari ini di mana nih? Di GrabFood Di Grab, Ya. di Gojek ada. bisa. Bisa nambah. Dan kalian bisa langsung datang juga di Tebet. Oh, udah ada tempatnya. Udah ada. Ya langsung aja teman-teman berarti ke ini apa nih? Sensei. Ini berarti sei sapi ya. Ben. Enak banget Ben. Keluarin Ben. Enak banget bro, rasanya tuh membakar-bakar di lidah gua. Saking membakarnya, gua nggak tahu madaminnya pakai apa. Lanjut. Gue tadi mau masuk gombal lagi sebenarnya. Oh, Gue iya. kira lu mau masuk gombal lagi. Semoga teman-teman nih bermanfaat ya informasi dari tadi dari Rizka gitu, semoga bisa buat belajar. Ben, lu terima kasih dulu dong. Oke, gua mau ucapin terima kasih banyak nih, kita berdua udah mau ucapin terima kasih banyak karena Rizka udah mau datang jauh-jauh dari ujung Kelon Dari ujung Kelon. untuk menyediakan waktu memberikan informasi yang sangat informatif buat kita semua dan juga penonton semua yang hadir di sini dan yang akan menyaksikan dari channel YouTube kita. Tuh. Oke. Terima kasih kembali. Terima kasih. Ben. Oke, Satu, 2, 3. Terima kasih Rizka. Sama-sama.